Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu di vlog episode yang pertama. Dan sebetulnya memang ini bukan episode yang pertama, karena memang di video sebelumnya pernah ada vlog juga. Ternyata setelah saya coba lihat-lihat lagi, saya coba cek lagi, ternyata memang video-video yang sebelumnya itu kayak agak kaku pembahasannya, juga pembawaannya juga kurang tenang gitu. Jadi saya coba untuk dikondisikan lagi, dan sekarang insya Allah kita akan coba kembali dengan membahas materi-materi yang ringan dan tidak terlalu berat seperti yang video-video yang sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas satu hal yang mendasar di dalam Islam, yaitu tentang kehidupan kita, tentang perilaku kita. Nah, pernah gak teman-teman sekalian bertanya kepada diri kita sendiri, untuk apa sih kita hidup gitu? Atau kita bertanya kepada orang tua, kepada guru, untuk apa sih kita hidup gitu? Nah, maka ketika kita bertanya untuk apa kita hidup di dunia ini, maka Allah menjawab bahwa tujuan utama kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah itu menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tujuan utama kita hidup di dunia ini itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala aktivitas kita, seluruh aktivitas kita selama 24 jam itu diusahakan supaya dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian mungkin kita bertanya, bagaimana caranya supaya kita bisa beribadah selama 24 jam? Mungkin kita akan mengeluh, mungkin kita akan merasa capek, mungkin kita akan merasa bosan gitu, karena hidup kita itu selama 24 jam dituntut untuk beribadah kepada Allah. Kita harus sholat, kita harus membaca Al-Quran, kita harus berinfak, kita harus berzakat, kita haji, umroh, dan lain sebagainya. Nah, maka secara logikanya kita pasti akan mengeluh, aduh kenapa ya harus ibadah terus gitu, kapan mainnya, kapan senang-senangnya, kapan santainya, kemudian bagaimana kita kerja kalau misalkan kita harus ibadah. Nah, maka Nabi SAW menuntun kita supaya menjadikan segala aktivitas kita itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidurnya ibadah, kita bekerjanya ibadah, kita sekolahnya ibadah, belajarnya ibadah. Maka untuk supaya segala aktivitas kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niatkan segala aktivitas itu sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Islam itu ada tuntunannya, tuntunan doa mulai ketika kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Kalaupun misalkan kita tidak tahu doanya, kita cukupkan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka nilai pahalanya itu akan terputus. Jadi Islam itu sangat komprehensif tuntunannya, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi.
Ketika kita bangun tidur, kita ada doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ketika kita masuk ke kamar mandi, ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kemudian ketika kita mau makan, ada doanya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Masuk masjid, ada doanya, Allahumma gfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Kemudian dan seterusnya itu ada tuntunan doanya. Kalaupun misalkan kita tidak tahu doanya, kata Nabi, cukupkan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sampai kita membaca Bismillah dalam hal yang jelek, dalam hal yang perbuatan yang dosa. Misalkan kita mau mencuri, supaya curian kita itu bisa berkah, maka kita membaca Bismillah dulu, Bismillahirrahmanirrahim, ambil. Kemudian apalagi ketika kita misalkan mau melakukan dosa apapun, maka kita berpikirnya, kalau misalkan begitu supaya perbuatan dosa ini bisa bernilai ibadah, maka sebelum kita melakukan dosa tersebut, kita membaca Bismillah dulu. Nah, ini kurang tepat, karena ketika kita membaca Bismillahnya dilakukan dalam hal yang baik-baik saja. Jadi minimal sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum kita melakukan pekerjaan, kita mulai dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Paling minimal Bismillah. Ketika kita bangun tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi usahakan segala aktivitas kita itu diniatkan kepada Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Minimal dengan Bismillah. Ketika kita bangun tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita masuk ke kamar mandi, Bismillah. Ketika kita mau makan, Bismillah. Ketika kita mau berangkat keluar rumah atau berangkat bekerja, sekolah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan niatkan untuk beribadah diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah itu bukan berarti kita selama 24 jam itu kita melaksanakan sholat terus, kita membaca Al-Quran terus. Nah, jadi apapun aktivitas kita seorang pelajar, kita hendak belajar, kita Bismillahirrahmanirrahim, niatkan supaya belajar kita itu karena Allah. Jadi apapun pelajarannya, meskipun bukan pelajaran tentang agama, pelajaran apapun kita Bismillahirrahmanirrahim, niatkan untuk ibadah karena Allah. Kita bekerja, Bismillahirrahmanirrahim, niat mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, untuk memberi kepada orang tua, untuk memberi kepada keluarga. Maka dengan segala aktivitas kita itu, apapun aktivitasnya, selama itu baik, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan niat untuk beribadah kepada Allah, maka insya Allah segala aktivitas kita itu akan bernilai ibadah di sisi Allah dan akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga masih mencoba belajar untuk memulai segala sesuatu itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika saya mau beraktivitas, awali dengan Bismillahirrahmanirrahim dan diniatkan supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.